Shalom. Shalom. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah bersama pada sore hari ini dalam ibadah ucapan syukur di keluarga Bapak Pit. Kemarin kita sudah berjumpa dan sedikit saya juga menceritakan tentang beberapa pengalaman yang ada di Bali selama liburan. Tapi satu hal yang kemarin saya secara pribadi bersama Ibu Pendeta Lisa mengatakan dalam renungan yang disampaikan dalam pelayanan bersama kemarin dalam ibadah ucapan syukur itu, di pesawat kami selalu berpikir kembali yang kedua. Harusnya biasanya orang kalau sudah punya pengalaman sudah 1 tahun, kemarin saya katakan demikian, sudah 1 tahun pengalaman itu sudah biasa-biasa aja. Tetapi di pesawat itu sesuatu yang menggelora gitu ya, seolah-olah seperti kembali seperti yang awal itu ketika pertama kali datang kemari. Ada satu hal yang sangat menyenangkan, ada satu hal yang sangat visioner, ada satu hal yang sangat membuat kami berpikir apa ke depan pelayanan-pelayanan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ini sebuah hal yang membuat kami bergelora seperti itu. Meskipun di Bali, ini cerita sedikit pengalaman di Bali. Di Bali, waktu pulang ke Indonesia, banyak peristiwa-peristiwa yang di luar pikiran kami, di luar rencana-rencana kami. Kita berpikir bahwa kita akan nikmat 3 minggu di Bali kan, karena 1 bulan pulang ke Medan, lihat ibu di Medan. 3 minggu kita di Bali. Tapi segala sesuatunya memang bukan rencana manusia, itu semua adalah bagian dari rencana Allah. Kami berpikir bahwa kita akan menikmati liburan di Bali dengan bertemu dengan beberapa teman, berjumpa dengan keluarga. Tetapi akhirnya ada banyak keluarga juga yang tidak bisa dijumpai karena waktu-waktu yang begitu mepetnya. Ketika kita sampai 1 minggu dari Medan, kita mendapat kabar bahwa orang tua atau om atau opa yang tinggal bersama-sama dengan kami selama 12 tahun, dia meninggal. Karena waktu kami pergi ke Amerika 1 tahun lalu, dia pulang ke Sumba, dia mau lihat keluarganya. Tahu-tahu sudah tidak balik karena sakit. Akhirnya dia tetap di sana sampai 1 tahun. Kemudian kita pulang, kita ada rencana kalau kita pulang ke Sumba sebelum mungkin 1 minggu atau 3-4 hari sebelum kita mungkin seminggu sebelum kita pulang, kita bisa 1-2 hari pergi ke Sumba mengunjungi orang tua kita ini. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang lain. Pas kita pulang dari Medan 1-2 hari kalau tidak salah itu ada berita bahwa beliau meninggal. Akhirnya kita ke Sumba. Sesuatu yang tidak direncanakan, tetapi memang harus kita lakukan. Akhirnya kita pergi ke Sumba 1 minggu, beberapa hari, tidak sampai 1 minggu, beberapa hari di Sumba, dan kita berjumpa juga dengan saudara-saudara yang lebih besar lagi. Tapi itu sesuatu yang ada kesedihan, tetapi juga ada sukacita karena akhirnya bisa berjumpa dengan banyak orang juga yang ada di Sumba. Akhirnya kita tidak banyak waktu di Bali, dan kemudian kita di Bali pun ada begitu banyak aktivitas. Ada 2 seminar yang saya berikan. Ibu Pendeta malah menyampaikan memberkati 1 pernikahan. Jadi rupanya pulang ke Bali ini banyak tugas juga gitu ya. Jadi bukan santai-santai juga. Tapi ini juga sangat menggembirakan karena berbagi pengalaman-pengalaman baru. Di Bali panas karena hidung sampai terbakar. Jadi bukan karena di pantai begitu ya, karena memang panas. Saya tanya kenapa Bali panas begini? Karena beberapa waktu yang lalu, 1 tahun lalu, saya pikir saya bukan orang asing, saya pikir kita semua adalah orang Indonesia, tetapi panas sekali. Kemarin saya cerita dengan Bapak Ibu di dalam ibadah itu, ada 2 hal yang menarik. Di Bali sedang ada satu kegiatan besar, yaitu pembuatan lapangan udara dan jalan tol. Jadi tumben di Bali sekarang punya jalan tol. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut macet lagi kalau ke Bali nanti ya. Sudah ada jalan tol. Di sebelah selatan ada pembuatan jalan tol dan lapangan udara dibongkar habis-habisan. Sehingga teknologi yang ada harus membuat itu, karena harus dikejar sampai 2013. Karena ada APEC dan sebagainya, sehingga ada teknologi yang membuat Bali tidak hujan gitu, dengan teknologi tertentu.
itu di bagian selatan. Tapi yang menarik adalah kami di bagian utara, karena saya tinggal di Singaraja. Di bagian utara itu adalah pertanian. Pertanian, mereka sedang menanam tembakau. Nah, syarat menanam tembakau adalah tidak boleh hujan. Karena kalau hujan nanti tembakaunya rusak, mati gitu ya. Tapi teknologinya bukan dengan teknologi teknologi canggih gitu ya. Nah, teknologinya nanti tanya sama Pak Agung gitu. Teknologinya bagaimana ya. Dan saudara tahu itu teknologi tradisional yang mereka buat itu, dan akhirnya tidak hujan juga. Jadi saya pikir nggak bisa dipikirkan dengan pikiran manusia, tapi terjadi. Jadi saudara lihat betapa panasnya bumi itu akibat keinginan-keinginan manusia. Itu pengalaman-pengalaman yang luar. Tapi kami juga menikmati dengan AC yang saja sekian BK itu, tapi juga masih panas juga di rumah karena betapa panasnya bumi itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan bahwa pulang ke Indonesia, pulang ke Bali, ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, ada peristiwa-peristiwa yang menarik juga. Tapi itu semua membuat kita mengucap syukur bahwa kita bisa berjumpa. Yang menarik adalah berjumpa dengan orang tuanya. Pak Bona juga di Samosir dengan jalan naik yang sekian mungkin 30 menit harus naik ke satu tempat pada malam hari tanpa lampu, dan di kiri kanan itu adalah hutan kecil. Saya pikir wah ini dahsyat juga, di ibunya Pak Bona ada di sana itu ya. Tapi itu juga menjadi bagian dari ucapan syukur. Saudara-saudara, hari ini kita membaca satu bagian tentang firman Tuhan dalam kaitan juga dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita membaca tentang Samuel. Tadi Bu Joy sudah menceritakan sangat baik kepada anak-anak tentang bagaimana Samuel itu dilahirkan dan kemudian dipersembahkan. Saya teringat ibu saya waktu kami kecil-kecil, dia berdoa begini. Kami 4 orang, saya paling kecil, kakak saya nomor 1, 2 itu perempuan, 3 laki-laki, dan saya laki-laki paling kecil. Ibu saya selalu berdoa, kami masih kecil-kecil, kami masih ingat sekali. Ya Tuhan, aku akan mempersembahkan anakku yang nomor 3, kakak saya yang nomor 3, untuk jadi pendeta. Nah, karena opa pendeta, opa dari mama pendeta, opa dari papa itu guru. Jadi wah ini kan kalau zaman dulu kan guru pendeta di Sangir, di Ambon, di mana-mana itu kan wah itu halus sekali ya. Jadi harus ada anakku yang jadi pendeta. Kayak ibu saya selalu berdoa, saya akan mempersembahkan anakku yang nomor 3 untuk jadi pendeta. Kita dengar. Dalam perjalanannya tiba-tiba terjadi perubahan gitu ya. Terjadi perubahan. Satu kali saya bangun sore-sore. Waktu itu karena waktu itu cita-cita saya menjadi dokter. Dokternya spesifik lagi, mau jadi dokter ahli kandungan. saya sudah tulis di jadi dokter, tanda petik dokter ahli kandungan. Saya pikir zaman itu jarang sekali orang pikir kita jadi dokter ahli kandungan, tapi saya menjadi dokter ahli kandungan. Tapi saya tidak tahu karya Roh Kudus itu bekerja itu aneh menurut saya. Karena saya tidak pernah terpikir sekalipun untuk menjadi seorang pendeta. Bahkan saya juga minta maaf, saya sudah berkali pernah katakan itu, saya tidak terlalu nyaman dengan pendeta. Bahkan tidak terlalu nyaman dengan organisasi gereja. Tapi satu waktu saya bangun dari tidur saya di atas loteng, kemudian saya turun cepat-cepat, saya bilang sama ibu saya, Mama, saya mau jadi pendeta. Ibu saya itu hampir tumbang gitu, hampir jatuh begitu. Karena yang dia ingin persembahkan adalah anaknya yang nomor 3. Tapi saya bilang, enggak, saya mau jadi pendeta. Kamu serius mau jadi pendeta? Ya saya mau jadi pendeta, saya bilang. Nah terus kalau jadi pendeta bagaimana? Ya saya harus sekolah, saya bilang. Saya harus pergi, saya harus keluar, saya harus ke Jogja. Waktu itu pilihannya Jogja. Saya harus keluar, saya harus ke Jogja. Ibu saya pikir, waduh ini cilaka ini. Ini salah mempersembahkan ini. Karena apa? Karena dia tidak mau anaknya yang paling kecil keluar dari rumah. Saya juga tidak berpikir tentang itu. Karena saya berpikir bahwa saya harus sekolahnya ada di Jogja. Kalau ada di Medan, mungkin saya sekolahnya di Medan gitu ya. Ibu saya pikir, waduh ini salah nih mempersembahkannya ini. Kenapa yang nomor 4 bukan yang nomor 3 Tuhan pakai? Karena apa? Karena dia pikir anak yang paling kecil ini harus ada bersama-sama. Wah itu pergumulannya luar biasa. Karena
menyangkut dana, menyangkut kelegaan hati untuk melepas anak yang harus berangkat, yang harus pergi dan sebagainya. Itu nggak mudah rupanya. Dia bergumul luar biasa, ibu itu dan bapak juga bergumul. Bagaimana ini? Bisa nggak kita melepas dia? Tapi akhirnya ya terjadilah sampai dalam perjalanan waktu akhirnya kami selesai. Saya selesai sekolah itu sampai dengan saat ini, dan kemarin berjumpa dengan satu sukacita, sampai berangkat lagi dengan satu sukacita. Nah, saudara-saudara, ada kata yang penting kita baca tadi dalam cerita ini, nazar. Ibu saya tidak bernazar, dia berdoa, Tuhan kalau Engkau berkehendak, jadikan anakku yang nomor 3 ini jadi pendeta. Tapi ada orang bernazar. Siapa yang kira-kira pernah bernazar di sini? Nanti, kalau nazar itu dimulai dari kata nanti kalau aku demikian, maka aku akan demikian Tuhan. Jadi ada cerita orang kaya, saya pernah cerita dia orang kaya yang naik mancing di tengah laut, tiba-tiba badai datang, dia udah mau mati kan karena gelombangnya besar itu. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku akan berikan setengah hartaku yang banyak itu, miliaran itu kepadamu. Tuhan kasih mulai reda sedikit, kemudian ya mungkin seperempatnya nanti Tuhan kasih. Sampai akhirnya sampai di pinggir ditanya, Mak, kamu sama temannya kamu jadi mau jadi kasih setengah? Ya enggak, itu kan sekarang sudah lewat, apa aja nanti saya pikir kasih beberapa 1/10 lah untuk Tuhan, untuk untuk gereja gitu ya. Saudara, apakah nazar seperti itu? Siapa yang bernazar di sini? Saudara, nazar itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu luar biasanya. Karena ketika saudara atau saya mengucapkan nazar itu, maka saudara, semua apa yang menjadi kehendak itu adalah menjadi kehendak Tuhan, bukan menjadi kehendak kita. Kita tidak pernah lagi bisa mengatakan bahwa ketika kita bernazar, sudahlah nanti kalau begini, kalau ya kayak orang kaya tadi, kalau dia sudah sampai di ini, ya jadi setengah, jadi 1/10 misalnya. Saudara, itu bukan nazar. Bahkan kita sudah melawan Tuhan. Kalau engkau atau saya bernazar, maka totalitas semua apa yang kita katakan itu adalah menjadi kehendak Tuhan. Saya berpikir ini dalam sekali, bagaimana orang bernazar Tuhan. Bagaimana sampai ia mulai untuk bernazar. Dan saudara, jangan cepat-cepat untuk bernazar. Saya mau mengatakan kepada kita, jangan cepat-cepat untuk mengatakan, oke Tuhan, nanti kalau saya punya anak ini saya akan berikan kepada Tuhan. Seperti ini ya, Hana. Dia bernazar, dikatakan dalam ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa jangan bermain-main dengan nazar. Karena ketika kita mengucapkan itu, maka itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Itu menjadi milik Allah. Jangan punya ya nanti kalau ini Tuhan, kalau saya begini, tapi kemudian ketika diberikan, dan ya mungkin setengahnya saja, mungkin 1/10 saja dan sebagainya. Saya berpikir, bagaimana caranya Tuhan kita tahu bahwa kita bernazar atau tidak. Dan kemudian kita sampai kepada keputusan bahwa saya harus bernazar. Saudara, lihat Hana. Apa yang dia lakukan? Ia mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Bernazar itu bukan berkomunikasi dengan Pak Rahmat, dengan konsul, orang lain, dengan istri, dengan suami dan sebagainya. Itu oke. Tetapi hal yang paling penting adalah satu hal yang kita lakukan adalah marilah kita mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pergumulan kita katakan, Tuhan, betul
betulkah ini menjadi kehendakmu? Kalau ini menjadi kehendakmu, maka dia Tuhan. Ini dia. Apapun yang kita katakan kepada Tuhan, mulailah komunikasikan itu dengan Tuhan. Saudara nggak perlu jawabannya seperti jawaban di dalam perjanjian lama. Tuhan bilang oke, bahwa itu adalah benar, bahwa itu bernazar atau tidak. Tapi pengalaman saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, kehidupan saudara dengan Tuhan, itu akan menunjukkan bahwa benar Tuhan, inilah hal yang harus aku lakukan. Dan di dalamnya itu semua, terimalah dengan ucapan syukur. Siapa yang mau melepas anak laki-lakinya paling kecil yang sudah dipikirkan bahwa dia akan ada bersama-sama dengan saya, dengan ibu saya dan bapak saya? Tidak enak melepaskan. Saudara punya anak, tidak enak melepaskan pergi begitu saja kan. Ada yang mau sekolah kan anak-anaknya, Pak Rahmat mau melepas anaknya ke sekolah, mau pergi mungkin cuma ke Penn State atau kemana, itu udah apa namanya, apalagi harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ada Pak Leo yang anak-anaknya sudah mau sekolah semua, ini akan pergi ke tempat-tempat jauh, tidak mudah untuk melepaskan. Tapi kalau kita nyatakan itu di dalam Tuhan, kalau kita nyatakan itu di dalam satu syukur kepada Tuhan, ya Tuhan, ini dia, dan Kau nyatakan pasti hal yang baik yang Kau berikan kepada anakku, pada apa saja yang menjadi pergumulan kita, apa saja yang menjadi nazar kita. Tapi saya mau mengatakan sekali lagi, sebelum bernazar, berkomunikasilah dengan Tuhan. Kalau saya mengatakan komunikasi dengan Tuhan itu, saudara nggak usah artikan bahwa Tuhan jawab langsung dengan dia bicara dan sebagainya. Tapi pengalaman hidup, segala hal yang terkait dengan pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan itu akan memberikan jawaban. Betulkah Tuhan? Ini yang menjadi. Sehingga saya mau mengatakan hari ini, setiap hal yang kita terima, setiap hal yang kita katakan, setiap hal yang kita lakukan ketika kita melakukan nazar itu, terimalah dan lakukanlah dalam ucapan syukur. Jangan pernah mengatakan ketika semuanya sudah terjadi, saudara tidak lakukan itu. Karena kalau saudara tidak lakukan itu, saudara telah melawan atau telah berbohong atau telah melawan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan pergumulan berat, bukan pergumulan ringan. Saya tahu bagaimana pengalaman-pengalaman orang tua, bagaimana pengalaman-pengalaman kita sebagai orang tua ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu. Oleh sebab itu, sebelum bernazar, sekali lagi saya katakan, mulailah dengan doa kepada Tuhan. Betul kan Tuhan? Nah, kalau Pak Pendeta, bagaimana ya? Ada pengalaman satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana ya Pak Pendeta, kalau kita sudah bernazar tapi kemudian kita nggak lakukan ini di dalam hidup kita? Saudara-saudara sabar. Saudara harus lakukan karena memang itu adalah nazarmu, bukan kepada saya sebagai pendeta. Aku tidak mengatakan nazar itu kepada Pak Pendeta, kalau anak ini nanti jadi pendeta besar, saya mau kasih dia jadi hamba Tuhan, bukan itu. Nazar itu antara engkau dengan Allah, bukan antara engkau dengan pendeta dan sebagainya. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya akhirnya ingin anak ini jadi arsitek, anak ini jadi apa misalnya, itu contoh saja. Saya bilang, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa itu tidak boleh, karena memang nazar itu adalah janjimu kepada Allah. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Allah dan mintalah apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup. Itu bukan urusan saya sebagai pendeta untuk mengatakan oke, tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa Ibu, yang penting kamu bertobat dan sebagainya, tidak. Tapi mulailah, karena kamu melakukannya dengan komunikasi dengan Tuhan. Sekarang mulailah lakukan juga, komunikasikan itu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas semua ini, bukan menjadi kehendak kita. Kalau memang anak ini, contoh, kalau memang anak ini misalnya tidak jadi seorang pendeta, dia menjadi seorang arsitek, biarlah itu menjadi kehendak Tuhan. Tetapi proses awal itu harus mulai kita sadari bersama-sama, bahwa biarlah semua nazar yang kita naikkan kepada Tuhan itu, kita mulai tanya kepada Tuhan, mulai komunikasikan dengan Tuhan, bukan menjadi kehendak kita sendiri.
Firman Tuhan hari ini mengatakan Samuel, artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kalau saudara meminta, saya meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya. Maka hari ini juga kalau kita ingin memberikan kepada Tuhan, berikanlah dengan setulus-tulusnya, berikanlah dengan apa yang kita sudah janjikan, apa yang kita nazarkan kepada Tuhan. Saya mau mengatakan janji dan nazar itu berbeda. Janji dan nazar itu berbeda. Nazar adalah sesuatu yang betul-betul itu menjadi milik Allah, yang kita persembahkan untuk Allah. Apapun, bukan hanya soal anak, bukan soal, tapi soal pekerjaan, soal macam-macam. Itu menjadi milik Allah kalau memang kita telah memberikan itu. Bersyukurlah kita hari ini diingatkan kembali akan satu hal, satu kata yang mungkin bagi Bapak Ibu atau saya telah melakukannya. Dan ingatlah kembali apa nazar-nazar kita kalau memang itu sudah menjadi bagian dari kita. Dan kalau belum kita lakukan, cobalah untuk kembali mengkomunikasikannya kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, inilah persembahan syukurku kepada Tuhan. Karena memang inilah yang terbaik yang aku berikan kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin.